Oke, selamat jumpa lagi di channelnya Om Bobi Satrio. Hari ini saya akan ke suatu tempat di mana tempat itu ada peralatan monitoring namanya transportable dari jarak dari lokal Kendari kira-kira hampir berapa meter, Cak? 13 kilo, Pak. 13 kilo ya. Jadi saya akan bersama dengan tim Bapak Saparudin dan Febri kebetulan lagi sementara prepare. Nah, ini mobil yang kita akan jalankan ini, yang kita akan pakai mobil ini. Saya didampingi oleh Pak Sapar. Beliau adalah ahli media yang berada di lokal Kendari. Ya, sahabat Omobi Satrio, sekarang saya sudah berada di mobil monitoring Hilux dan saya didampingi oleh Pak Saparudin sebagai ahli media yang berada di belakang. Nah, itu Pak Sapar. Kita mau kemana nih Pak Sapar hari ini, Pak? Kita akan ke stasiun transportable Konawe Selatan yang di Ambepua, Pak. Di Ambepua. Jadi transportable itu sudah berapa lama Pak Sapar berdiri? Itu sejak tahun 2016, Pak. Oh, 2016. Tapi transportable yang berada di situ berfungsi untuk memantau kepadatan frekuensi yang berada di sekitar Bandara Halu Oleo. Betul, Pak, betul. Iya, dan di samping ini ada Mr. Febri. Mana Mr. Febri? Ya. Dan ini drivernya si Icang nih. Nah, mana Cang? Ya. Oke. Ikuti terus channelnya Om Bobi Satrio. Kita akan menuju ke transportable yang berada di Ambepua. Ambepua. Ikuti terus channelnya Om Bobi Satrio. Ya, sahabat Om Bobi Satrio, dan sekarang kita sudah tiba di lokasi transportable di Ambepua, bertepatnya di kantor pos Ambepua, Kabupaten Konawe Selatan. Dan kepadatan frekuensi yang dimonitor oleh transportable yang ada di Ambepua yaitu di sekitar Bandara Halu Oleo. Dan di Halu Oleo ini berjarak kira-kira hampir 3 kilo jaraknya. Dan memang yang kita pantau adalah penggunaan frekuensi yang digunakan oleh Bandara Halu Oleo, terutama komunikasi antara pilot dan ITC, dan di mana menara kontrol ini menginformasikan kepada pilot tentang take off dan landing pesawat tersebut. Dan kami mengawasi penggunaan frekuensi yang berada di Bandara Halu Oleo, sehingga fungsinya transportable ini adalah memonitor, memantau penggunaan frekuensi di sekitar di bandara, karena di bandara ini ada beberapa komunikasi yang vital seperti komunikasi digunakan oleh bandara, digunakan oleh Angkasa Pura, dan juga ada frekuensi juga yang digunakan oleh BMKG sebagai BMKG itu berupa radar cuaca, di mana gangguan frekuensi radar cuaca ini sering diakibatkan oleh pengguna frekuensinya. Oke Pak Sapar, ini gunanya untuk apa ini transportable ini Pak Sapar? Nah, ini adalah transportable, Pak, yang kita waktu tahun 2016 kantor lokal monitor SFR Kendari itu mendapatkan 2 unit bantuan dari Bapak. Ya, satunya ada di Munah, Praha, satu di sini, Pak. Oh, satu di sini. Jadi ini fungsinya ini untuk? Ya, ini berfungsi untuk memonitor frekuensi penerbangan, Pak. Makanya di sini dipasang untuk memonitor frekuensi penerbangan, jaraknya dengan bandara juga, Pak. Oh, karena kan setiap transportable yang berada di UPT tersebut itu kebanyakan berada di dekat bandara. Siap. Dan ini kebetulan ada di kantor-kantor pos di seluruh Indonesia ya. Tapi kalau di Kendari hanya 2 aja ya. Hanya dua. Jadi ini sangat membantu pemantauan dan penggunaan frekuensi yang berada di sekitar bandara ya. Siap. Dan ini kan kita bisa remote di kantor juga ya. Bisa, Pak.
kan ada CCW di kantor Pak. Ya, CCW kantor. Dan itunya si Febri ini ya? Ya, Febri kebetulan ininya Pak, bagian PIC-nya Pak. PIC. Ini kayaknya tidak dingin juga ini Pak Sapar. Kondisinya sih Pak di ini memang tidak diberikan AC. Ini maintenance-nya setiap berapa bulan nih? Setiap 1 tahun berapa kali? Kami jadwalkan untuk dalam 1 tahun itu Pak 4 kali. 4 kali. Jadi dia sekitar 3 bulan. 3 bulan sekali ya. Kalau ada yang urgent langsung didatangkan. Ya, sahabat Om Bobi Satrio, setelah kami mengadakan pengecekan di Transportable Ampepua, kami mendapatkan bahwa perangkat kami mengalami gangguan, yaitu berupa UPS-nya tidak stabil untuk listriknya, dan otomatis transportable yang berada di Ampepua ini tidak berfungsi. Dan kami akan kembali pada besok hari untuk mengadakan pergantian atau penambahan stafol atau stabilizer tegangan supaya tegangannya bisa normal kembali. Ya, sahabat Om Bobi Satrio, ini hari kedua saya bersama tim inspeksi transportable, karena kemarin itu seharian Pak Sapar ya kita trouble masalah UPS-nya karena tegangan yang ada di transportable ini turun, makanya dia tidak bisa menyuplai item-item yang perangkat-perangkat yang ada di sini. Dan hari ini saya bersama tim Pak Sapar sebagai ahli media di Loka Kendari bersama Febri, petugas PIC-nya transportable bersama kameramen, kami memasang automatic voltage regulator atau staffolnya, dan ini kami pasang di sini untuk menyuplai tegangannya supaya bisa normal dan perangkat ini bisa terpakai. Dan inilah kendala-kendala kami di lapangan, sahabat Om Bobi Satrio. Dan ini kita akan tetap intens untuk mengadakan pemantauan dan perbaikan. Jadi menurut Pak Sapar, gimana nih Pak Sapar nih? Setelah kita melihat hasilnya seperti ini? Ini Pak, setelah dipasangkan staffel, ini tegangannya sudah stabil Pak, 219, 220, 221, 22. Kalau kemarin 100 berapa kemarin? 178 Pak, itu nggak bisa ngangkat Pak tegangan itu. Akhirnya kemarin kan diperkirakan ada kerusakan, ternyata pas kita sampai di sana Pak, tegangan stabil, coba masuk di sistem, ternyata bisa on, artinya memang tegangan yang tidak stabil Pak. Jadi sekarang sudah bisa berfungsi untuk memantau bangunan frekuensi yang berada di sekitar Bandara Halu Oleo. Siap Pak. Iya, oke. Jadi sementara sekarang saudara Febri sementara lagi ngetes. Ini Pak, ngambil capture data-datanya. Data-datanya dari sini. Ya sahabat Om Bobi Satrio, inilah tugas dari UPT Kendari dalam memantau penggunaan frekuensi di seluruh Sulawesi Tenggara. Dan ini juga kebetulan di UPT Kendari ini, Loka Kendari, kita mempunyai 2 transportable. Satunya ada di Munaraha. Di Munaraha. Tapi kalau di Munaraha tidak bermasalah ya Pak Sapar ya? Tidak bermasalah Pak. Ya, jadi ini sistemnya sistem remote. Remote untuk pengguna frekuensi, kita bisa juga remote di kantor. Coba Pak Sapar jelaskan Pak Sapar tentang kegunaan ini, sistemnya kerjanya seperti apa, dan apa saja yang dipantau oleh perangkat transportable. Nah, perangkat transportable ini kan kebetulan ada di atas perangkatnya Pak, itu kan ada FMU LS 360 observer Pak. Ya. Itu perangkat dari LS. Ini pengadaannya tahun 2016. Jadi sudah sekitar hampir Pak 7 tahun. 7 tahun. Sampai itu Pak, sampai 7 tahun ini berjalan dan masih berfungsi Pak. Tahun 2022 Pak pernah ada kendala. Ini di perangkat receivernya sendiri itu terjadi kerusakan. Namun setelah kita konsultasi dengan pihak LS, dalam hal ini LS yang ada di Indonesia, itu kurang lebih 3 bulan Pak dibawa ke pusat, diperbaiki. Akhirnya sudah bagus Pak, seperti itu Pak.
Jadi ini memantau pengguna frekuensi yang ada di sekitar bandara ini, Halo Leo, dan kita bisa remote menggunakan fasilitas jasa internet. Internet terkoneksi, itu kita bisa remote dari sini. Siap. Jadi dia bisa scanning Frekuensi Pak, secara otomatis. Iya Pak, Ya. sebenarnya dengan adanya ini kita juga Pak bisa memantau sampai dengan 18 pita Pak. 18 pita. Iya, jadi teman-teman yang di kantor itu meskipun perangkatnya di sini bisa dikontrol di CCU Pak, seperti Di itu. CCU, Jadi secara berkala itu kita laporkan tiap akhir bulan Pak. Tiap hari bulan ya. Jadi status kalau transportable ini mati, ini bisa ketahuan di Jakarta. Posisi hidup merah, kalau mati merah, dan Iya. kalau hijau dia dalam kondisi dia hidup ya. Siap Pak. Jadi tetap secara remote, kita remote, dan ini salah satu kita sementara ini kan teknologi yang lama nih. Siap Pak. Nah, ini mungkin tahun 2023 ada transportable dengan sistem TDOA. Iya Pak. Ya, TDOA. TDOA itu kita bisa melihat, bisa memperkecil, bisa men-DF pengguna frekuensi yang dicurigai ilegal dan tidak ilegal ya. Siap Pak. Sahabat Ombo Satrio, ini setelah kita tadi ada pemasangan stafol dan telah diberi penjelasan oleh ahli media Pak Saparudin, dan saat ini juga sementara PIC transportable dari saudara Febri lagi mengecek status dari internet dan status yang lain. Mungkin silakan Bung Febri menjelaskan apa yang dilakukan setelah kita kelistrikannya sudah jadi. Siap Pak. Kita lagi ngecek koneksi jaringan internetnya Pak. Jaringan internet antara dari router ke FMU apakah berjalan normal atau ada masalah Pak. Kalau ada masalah biasanya kita coba ping dulu. Biasanya kalau bermasalah dia putus-putus atau dia RTO. Di RTO. Atau Tapi sekarang posisinya lancar Pak. oh lancar. Jaringannya sudah bagus Pak. Jaringan sudah bagus, jadi koneksinya yang di kantor Bisa terhubung Pak. bisa terhubung ya. Bisa diremote dari kantor Pak. Ya, jadi apa permasalahan yang sering dihadapi dalam di lapangan? Ya seperti tadi, kelistrikan, Ya, jaringannya. pertama kelistrikan Pak, kadang tidak stabil, kadang naik, tegangannya kadang turun, jadi berpengaruh ke UPS-nya. Lama-lama mungkin 1-2 kali mungkin nggak masalah, tapi lama-lama berpengaruh juga. Baterai juga cepat jebol Pak. Wah, cepat jebol ya. Terus kedua, jaringan untuk wilayah jaringan di ini, khususnya untuk Sulawesi Tenggara itu belum semua wilayah jaringan internetnya bagus. Ya, tapi alhamdulillah yang untuk di Tempat ini lumayan bagus. ya, ini kebetulan transportable-nya sahabat Ombo Satrio berada di kantor pos Ambipua. Oke, sahabat Ombo Satrio, demikianlah penjelasan dari Mr. Febri, Bung Febri, dan kita akan lanjutkan terus. Terima kasih. Sahabat Ombo Satrio, panjang juga kita akan ngomong, tapi kalau Anda ingin mengikuti terus channelnya Om Bobi, banyak ilmu-ilmu pengetahuan tentang penggunaan frekuensi bersama saya, Pak Sapar, sebagai ahli media, dan teman-teman PFR yang ada di pengendali frekuensi radio yang ada di UPT Loka Kendari. Terima kasih, sampai jumpa di channelnya Om Bobi Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.